Pemirsa, warga Bekasi, Jawa Barat yang tinggal di sekitar aliran Sungai Kali Atap bisa bernafas lega. Pasalnya seekor buaya muara yang sempat terlihat di sungai akhirnya dapat ditangkap oleh relawan komunitas pencinta reptil. Sejak Jumat malam, sejumlah relawan bersama komunitas pencinta reptil melakukan pencarian seekor buaya di aliran Sungai Kali Atap di Desa Pantai Makmur, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Setelah melakukan penyisiran, buaya berhasil ditangkap dengan menangkap buaya yang dicari-cari dengan alat penjerat. Buaya muara dengan panjang 1,5 meter ini kemudian diserahkan ke BKSDA. Reptil jenis buaya muara tersebut diduga sebelumnya dipelihara dan sengaja dilepas ke Sungai Kali Atap. Hasil identifikasi ini terus sama dari kemarin kita lihat memang ini buaya piaraan, entah itu dia lepas ya dengan sengaja atau memang terlepas seperti itu, Bang. Sebelumnya warga digegerkan dengan kemunculan buaya di aliran Kali Atap untuk mencari mangsa. Setelah ditangkap, rencananya petugas BKSDA akan melepas liarkan buaya di habitatnya. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Ainus melaporkan. Pemirsa, ratusan warga di Aceh Utara rela berdesakan dan memadati lokasi operasi pasar murah yang digelar oleh Disperindak dan UKM Aceh Utara. Operasi pasar murah bertujuan untuk menekan kenaikan harga bahan pokok menjelang bulan suci Ramadan. Sementara di Lumajang, Jawa Timur, warga rela mengantri hingga puluhan meter demi mendapatkan 10 kg beras dengan harga murah dibandingkan harga pasar. Operasi pasar murah yang dilakukan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Aceh Utara disambut antusias ratusan warga. Meskipun dalam kondisi berdesakan, namun tidak menyuruti niat mereka untuk membeli sejumlah kebutuhan pokok dengan harga murah. Dalam operasi pasar murah ini tersedia beras, gula pasir, minyak goreng, tepung terigu, hingga telur ayam. Bahan pokok yang dijual di lokasi tersebut telah mendapatkan subsidi dari pemerintah daerah Aceh Utara mulai dari Rp5.000 hingga Rp10.000 per item. Diharapkan kegiatan pasar murah ini dapat membantu masyarakat menjelang bulan suci Ramadan 1445 Hijriah serta dapat mengendalikan inflasi dan menekan kenaikan harga bahan pokok di Aceh Utara. Antrian panjang hingga puluhan meter terjadi di stan beras SPHP kelas medium dalam program pangan murah di kawasan Wonorejo Terpadu Lumajang, Jawa Timur. Ratusan warga rela antri berjam-jam demi mendapatkan jatah pembelian 10 kg beras yang dijual di bawah harga pasar. Beras 10 kg dijual dengan harga Rp102.000, sedangkan harga di pasaran mencapai Rp150.000 hingga Rp156.000. Gerakan pasar murah dan operasi pasar yang digelar pemerintah Kabupaten Lumajang dan menjadi kesempatan bagi warga untuk menghemat pengeluaran itu sebab dimanapun titik lokasi kegiatan pangan murah selalu dibanjiri warga. Selain untuk menstabilkan harga beras, kegiatan dilakukan untuk menekan laju inflasi di Kabupaten Lumajang di mana pekan ini menyentuh angka 3,2%. Minggu terakhir ini minggu ini angka inflasi kita cukup tinggi, ada 3,2. Nah ini makanya kami semua bergerak untuk bagaimana bisa mengendalikan angka inflasi. Salah satunya melakukan gerakan pangan murah. Ya, nanti akan diikuti juga operasi pasar, termasuk juga operasi pasar penjualan beras SPHP di pasar-pasar. Selain beras SPHP dalam gerakan pangan ini juga dijual telur ayam, minyak goreng, serta cabai. Dari Kabupaten Aceh Utara dan Lumajang, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, selain harga beras dan bumbu dapur yang mengalami lonjakan, harga daging juga terus naik jelang bulan Ramadan. Bahkan harga daging sapi di Aceh Barat Daya mencapai Rp230.000 per kilonya. Begitu pula harga daging ayam yang naik hingga Rp45.000 per kilogram di Pacitan, Jawa Timur.
Warga Aceh Barat Daya mengeluh dengan harga daging sapi yang mencapai Rp230.000 per kilogram. Padahal sepekan sebelumnya, harga daging sapi yang dijual tepi jalan lintas nasional Kecamatan Blangpidi dijual seharga Rp180.000 per kilogram. Lonjakan harga yang terjadi jelang puasa Ramadan meski memberatkan warga, tetapi banyak warga tetap membelinya karena hendak membuat menu spesial pada awal melaksanakan ibadah puasa. Di Aceh, khususnya Kabupaten Aceh Barat Daya, banyak pedagang daging musiman yang hanya berjualan saat menyambut Ramadan dan Hari Raya. Hal ini menjadi tradisi yang disebut Hari Megang. Ambil dari luar, ada yang dari Sumatera Utara, ada dari Banda Aceh. Kan mengalami kenaikan harga nih Pak, peminatnya gimana Pak? Kalau peminat kayaknya seperti tahun-tahun kemarin lah, masih stabil. Tidak hanya daging sapi, harga daging ayam juga melonjak drastis. Di Pacitan, Jawa Timur, harga daging ayam melonjak Rp10.000 dari semula Rp35.000 kini menjadi Rp45.000 per kilogram. Tingginya harga daging ayam tentu saja mengejutkan pembeli di pasar tradisional Arjowinangun. Terlebih lagi, harga kebutuhan lain seperti beras dan bumbu dapur juga telah naik terlebih dahulu. Juga keberatan Mas, apalagi bukan hanya kebutuhan ini aja yang naik, beras juga naik, apa-apa naik sekarang. Tapi ya pastinya gimana lagi ya Mas ya, gajinya juga segitu-gitu aja gitu. Untuk menyiasatinya, para ibu mengurangi belanjaan hingga separuh. Sebab uangnya digunakan untuk membeli kebutuhan lain. Dari Pacitan dan Aceh Barat Daya, News melaporkan. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memprediksi penggunaan angket DPR RI untuk mengungkap dugaan kecurangan pemilu 2024 tidak akan berjalan mulus. Sementara pakar politik EF Saifullah menyebut gugatan perwakilan kelompok dapat menjadi alternatif untuk mengungkap dugaan kecurangan pemilu. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyebut bahwa proses angket DPR RI membutuhkan proses yang cukup panjang. Ganjar pun memprediksi bahwa penggunaan angket DPR untuk mengungkap dugaan kecurangan dan kejanggalan pemilu 2024 tidak akan berjalan mulus. Saya kira nanti tidak akan berjalan mulus-mulus saja karena pasti akan ada cerita yang setuju dan tidak setuju dan kemudian dibikin cerita-cerita yang makin meriah agar angket itu berjalan atau tidak berjalan. Sebuah political interplay yang akan terjadi dan kami sedang menyiapkan itu semua. Sebelumnya, sejumlah anggota DPR RI telah mendorong agar DPR bisa menggulirkan hak angket. Pada rapat paripurna DPR RI yang digelar beberapa hari lalu, 2 fraksi DPR yang tergabung dalam partai politik pendukung Anies Mohaimin, yakni fraksi PKS dan PKB yang melayangkan angket terkait pemilu 2024. Sementara pakar politik EF Saifullah menilai gugatan class action atau gugatan perwakilan kelompok bisa menjadi salah satu opsi untuk membuktikan dugaan kecurangan pemilihan umum 2024. Gugatan ini bisa diajukan seseorang atau lebih untuk mewakili kelompok. Jadi akan paralel akan terjadi beberapa aktivitas. Yang pertama adalah gugatan ke MK. Ini kan prosedur elektoral sebagai bagian dari dispute hasil pemilu. Yang kedua adalah hak angket. Ini adalah proses konstitusional yang menghadapkan penyelenggara negara dengan lembaga resmi pengawasan kekuasaan yaitu DPR. Dan class action ini akan menambahi proses itu. Jadi ini paralel. Dari Jakarta, Novan Dwi, Irfan News melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Menyambut bulan suci Ramadan, sebanyak puluhan siswa di salah satu madrasah di Sidoarjo, Jawa Timur membuat 1000 kue apem secara bersamaan. Nantinya 1000 kue apem ini dibagi secara gratis kepada warga yang melintas sebagai wujud ungkap syukur. Iya, meski baru pertama kali dilakukan, namun kepiawaian para siswa dalam memasak dan membuat kue apem bisa diandalkan loh.
Nah, dalam sehari mereka bisa memproduksi 1000 kue apem untuk kegiatan menggenangan dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Kondisi ini dilakukan puluhan siswa sebuah madrasah sanawiyah di Sidoarjo. Mereka membuat 1000 kue apem yang ditujukan kepada warga yang melintas di jalan raya secara gratis. Meski dalam proses memasak, mereka menemukan sejumlah kendala dan tidak jarang sejumlah kue apem pun gosong, namun siswa berhasil mengumpulkan 1000 apem dalam hitungan sekitar 2 jam. Ada kendala sedikit, adonannya kurang kebanyakan, pas waktu luang, bikinnya kebesaran dan mengambil kosong. 1000 apem ini adalah menandai bahwa kita melaksanakan kegiatan megengan. Megengan itu adalah dalam rangka menyambut bulan Ramadan, maka kita seperti para leluhur kita dulu, nenek moyang kita, ini membuat apem. Pembuatan 1000 kue apem selain sebagai wujud syukur siswa atas datangnya bulan suci Ramadan, pembuatan 1000 kue apem juga disimbolkan sebagai rasa saling memaafkan antar sesama umat muslim khususnya jelang Ramadan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan.